Selamat siang, salam dan bahagia. Di sini saya akan mereview materi untuk semester ini. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Florentina Dasa, NIM 2019-008-296. Saya dari kelas 5-8 Manajemen. Baik, di sini ada subbab-subbab yang akan kita bahas, yaitu yang pertama tentang diversity in organizations, yang kedua ada attitude and job satisfaction, yang ketiga ada emotions and mood, yang keempat ada personality and value, yang kelima ada perceptions and individual decisions making, dan yang terakhir ada motivation concept. Jadi di sini kita akan membahas yang pertama tentang diversity in organization atau keanekaragaman dalam organisasi. Jadi keanekaragaman dalam organisasi itu sendiri adalah suatu organisasi di mana memiliki perbedaan individual seperti umur, jenis kelamin, ras, dan lain. Selain keanekaragaman, di sini juga ada kemampuan. Kemampuan itu terbagi menjadi dua, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Selanjutnya di sini ada mengimplementasikan strategi dalam manajemen keragaman. Manajemen keragaman membuat setiap orang itu lebih sadar dan sensitif pada kebutuhan dan perbedaan lainnya. Ditandai dengan fakta bahwa program keanekaragaman ini mengikutsertakan dan dimaksudkan untuk setiap orang. Baik, poin kedua di sini ada attitudes and job satisfaction atau sikap dan kepuasan kerja. Yang pertama kita akan membahas tentang sikap. Jadi sikap itu adalah pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu, dan peristiwa. Sikap memiliki ciri-ciri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sikap tidak dibawa sejak lahir. Yang kedua, sikap berhubungan dengan objek. Yang ketiga, sikap dapat tertuju pada suatu objek dan sekumpulan objek. Dan yang keempat, sikap itu dapat berlangsung lama atau sebentar. Dan yang terakhir, sikap itu mengandung perasaan dan motivasi seseorang. Yang kedua ada kepuasan kerja. Jadi kepuasan kerja itu merupakan perasaan tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil evaluasi dari karakteristiknya. Penyebab kepuasan kerja itu dipengaruhi oleh banyak hal seperti kerja itu sendiri, bayaran, promosi, pengawasan, dan rekan kerja. Namun, kepuasan kerja tidak hanya berkaitan dengan kondisi pekerjaan. Kepribadian juga menanamkan sebuah peran. Jadi di sini ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa individu yang mempunyai kepribadian negatif biasanya kurang puas terhadap pekerjaan yang ia lakukan. Poin ketiga yaitu ada emotions and moods atau emosi dan suasana hati. Jadi emosi itu merupakan suatu perasaan-perasaan yang intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Sedangkan suasana hati itu merupakan suatu perasaan-perasaan yang kurang intens dan dibandingkan dengan emosi seringkali tanpa. Selanjutnya di sini ada perbedaan emosi dan suasana hati. Jadi yang pertama, emosi itu disebabkan oleh keadaan yang spesifik, sedangkan suasana hati itu penyebabnya seringkali umum dan tidak jelas. Yang kedua, emosi itu sangat cepat dalam jangka waktu menit dan detik, sedangkan suasana hati itu berakhir lama dengan durasi waktu jam atau hari. Yang ketiga, emosi itu bersifat spesifik dan banyak, sedangkan suasana hati itu lebih umum. Yang keempat, emosi itu biasanya disertai dengan ekspresi wajah yang jelas, sedangkan suasana hati itu biasanya tidak diindikasikan oleh ekspresi yang jelas. Yang terakhir, emosi itu bersifat berorientasi tindakan, sedangkan suasana hati itu bersifat kognitif. Selanjutnya yaitu sumber-sumber emosi dan suasana hati, yaitu antara lain kepribadian, hari dalam seminggu dan waktu dalam sehari, cuaca, stres, aktivitas sosial, tidur, olahraga, usia, dan gender. Poin keempat yaitu kepribadian dan nilai. Yang pertama kita akan membahas tentang kepribadian.
Jadi kepribadian itu sendiri merupakan keseluruhan cara di mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian, yaitu yang pertama faktor keturunan dan yang kedua yaitu faktor lingkungan. Selanjutnya ada sifat-sifat kepribadian. Sifat-sifat kepribadian yaitu meliputi karakteristik yang umumnya melekat dalam diri seseorang individu adalah malu, agresif, patuh, malas, ambisius, setia, dan takut. Yang kedua yaitu nilai. Nilai itu menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Sistem nilai merupakan sebuah hierarki yang didasarkan pada penggolongan nilai-nilai seseorang individu memiliki intensitas mereka. Jenis-jenis nilai ini ada dua, yaitu nilai terminal dan nilai instrumental. Poin kelima yaitu perceptions and individual decisions making atau persepsi dan pengambilan keputusan individual. Yang pertama ada persepsi. Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individual untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu ada tiga. Yang pertama pelaku persepsi, yang kedua ada target, dan yang ketiga ada situasi. Yang kedua ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu merupakan suatu reaksi terhadap suatu masalah atau problem. Proses pengambilan keputusan ini dibagi menjadi dua proses. Yang pertama adalah rasional dan yang kedua ada intuisi. Hal-hal yang mempengaruhi pengambilan keputusan antara lain evaluasi kinerja, sistem imbalan, pembatasan waktu yang menentukan sistem, dan presiden historis. Poin yang terakhir yaitu ada motivation concept atau konsep motivasi. Pengertian motivasi di sini merupakan sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu. Sumber motivasi di sini yaitu ada tiga. Yang pertama ada motivasi intrinsik, yang kedua ada motivasi ekstrinsik, dan yang ketiga ada motivasi terdesak. Selanjutnya di sini ada teori motivasi, yaitu yang pertama ada teori hedonisme, yang kedua ada teori naluri, yang ketiga ada teori yang dipelajari, yang keempat ada teori pendorong, dan yang terakhir ada teori kebutuhan. Selanjutnya di sini ada tujuan motivasi. Tujuan motivasi itu sendiri untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil dan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada cara meningkatkan motivasi. Cara meningkatkan motivasi ini ada tiga cara. Yang pertama memotivasi dengan kekerasan atau motivation by force, yaitu cara memotivasi dengan ancaman, hukuman, dan kekerasan. Dasar yang dimotivasi dapat melakukan apa yang harus dilakukan. Yang kedua memotivasi dengan bujukan atau motivation by incitements, yaitu cara motivasi dengan bujukan atau memberi hadiah agar mereka melakukan sesuatu harapan yang memberikan motivasi. Dan yang terakhir ada memotivasi dengan identifikasi atau motivation by identifications, yaitu cara memotivasi dengan menanamkan kesadaran. Sekian presentasi review materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia.